sholatnya nggak pernah bolong. Seakan-akan kalau sholatnya nggak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya? Orang rajin. Konten komedi tanah air menjadi sorotan usai materi dalam tayangan bertajuk Mensrea. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Materi yang disampaikan Panji dianggap bermuatan fitnah dan memicu kegaduhan tanah air. Akibatnya kelompok yang mengatasnamakan sebagai Angkatan Muda Nadalatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah melaporkan Panji ke polisi. Baik pemirsa, kita tahu bahwa belakangan ini publik kembali dihebohkan oleh komika ternama yaitu Panji Pragiwaksono, di mana pihak kepolisian atas pelaporan penistaan agama dalam pertunjukan stand up komedi yang bertajuk Mensrea. Dari sini kita tahu bahwa pihak pelapor menilai materi tersebut memicu kegaduhan dan memecah belah bangsa. Namun menariknya, pimpinan Pusat Muhammadiyah dan PBNU secara langsung mengklarifikasi bahwa gerakan pelaporan mereka tidak terafiliasi dengan organisasi mereka. Bahkan, salah satu tokoh agama besar yaitu Gus Alil Absar Abdullah menyayangkan atas pelaporan tersebut karena menilai bahwa masyarakat ini tetap membutuhkan ruang humor dan bebas berekspresi. Nah, kalau kita menyelami kolom komentar di YouTube, kita akan melihat sebuah realitas sosial digital yang sangat kontras, di mana ruang digital kita akan terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama disebut sumbu pendek, di mana mereka ini sangat kreatif dan langsung menyimpulkan dengan stigma yang buruk. Mereka juga menuntut hukuman maksimal. Lalu di sisi yang lain ada kubu kepala dingin, di mana mereka ini menyayangkan mengapa panggung komedi selalu berakhir di ranah hukum. Dua komentar tadi menjadi cerminan nyata bahwa di media sosial seringkali jemari kita bergerak lebih cepat daripada ruang tabayun di dalam pikiran kita. Bayangkan betapa indahnya jika prinsip umatan wasatan atau jalan tengah ini kita terapkan dalam merespons kasus seperti ini. Ketika ada gesekan sosial atau humor yang menyinggung, kita tidak meresponnya dengan amarah, melainkan kita dapat merespon dengan dialog yang konstruktif dan kepala dingin, seperti yang dicontohkan oleh para tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam kasus ini. Mereka lebih memilih bersikap tenang. Saling melempar hujatan dalam kolom komentar YouTube merupakan salah satu bukti nyata bahwa seringkali kita mengabaikan ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang secara tegas dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum, yang memiliki arti bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang kamu olok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Perintah ini menjadi teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita tidak boleh berpendapat dengan cara merendahkan orang lain di media sosial. Intinya dalam Islam mengajarkan kita untuk menjadi umat yang moderat dan beradab dalam beragama. Dalam surah Al-Baqarah ayat 11 juga dijelaskan umatan wasatan, yaitu umat yang berada di tengah-tengah, tidak ekstrem ke kiri, tidak ekstrem ke kanan. Dalam bercanda kita juga harus tahu batasan, karena sesuatu yang menimbulkan perpecahan biasanya timbul dari perkataan yang tidak ada batasnya. Moderasi itu indah, bercanda boleh, Dianggap jangan. Karena iman dijaga dengan lisan, bukan diuji dengan